satu knockdown tadi dan juga confirm kalau tim Advance kali ini. Betul sekali, dan Demrut kayaknya sudah mengintai target yang diinginkan untuk poin berikutnya bagi tim Geek Fam. Dan Mugen kehilangan kembali satu anggota mereka karena mereka bertemu dengan FaZe Clan, walaupun masih belum bisa dikonfirm menjadi sebuah elimination, tapi setidaknya satu anggota Mugen kembali tumbang. Berarti Mugen hanya menyisakan last man standing mereka. Betul, dan dari Geek juga semaksimal mungkin untuk bisa mempertahankan area mereka, dan QB akan coba menjadi jangkar di bagian belakang, dan Mugen juga harus terfinish di posisi yang ke-12 saat ini. Star-Lord akan susah untuk dievakuate kali ini dari arah bagian sisinya karena terlalu open untuk bisa dijangkau oleh seorang Noir7, dan kanannya pun ada tim Farang yang siap sedia juga untuk bisa memanfaatkan momentumnya, dan bahkan lihat Requiem mendapatkan headshotnya ke arah seorang Snipes. Betul, tapi lihat Star-Lord kayaknya bakal dibiarkan untuk bleeding out, gak ada upaya penyelamatan ke arah Star-Lordnya. Berarti dari Advance mereka sudah kehilangan satu anggota mereka lagi. Dan FaZe Clan masih utuh 3 anggota karena Beat 11 sudah dipulangkan ke arah lobby, tapi gue gak ngelihat Korpai main ya. Iya, Korpai nggak bermain. Korpai nggak main. Iya. Padahal kemarin kalau nggak salah di BMGC dia juga dapetin porsi lumayan gitu buat main. Tapi ya udahlah ya. Oke, kita bakal fokuskan kembali bersekala dari Queen yang sedang melakukan fight. Kali ini menuju ke bagian lantai 2, sedikit memberikan gocekan ke arah 2 pemain yang ada di lantai 1. Yes, betul, dan melintas juga di bagian luar ada Xavier akan coba ditargetkan juga oleh seorang Requiem, tapi Insider berusaha untuk masuk juga, dan happy birthday dari seorang Juggernaut. Knockdown didapatkan lagi ke arah tim yang tepat masuk ke bagian penjagaan mereka kali ini. Wow, Farang sudah mendapatkan 2 elimination point untuk menit ke-19, bahkan satu orang di bagian luar juga berhasil mereka kuasai. Mereka set up dengan bagus dan APG dipulangkan ke arah lobby. Ya, betul banget, dan tambahan poin lagi tentunya untuk tim tersebut, dan nampaknya di arah bagian luar yang cukup open. Buah Gaming harus kehilangan lagi satu penggawanya dari arah seorang Plausau kali ini, dan nampaknya dari arah seorang Newbie berusaha untuk mendapatkan knockdown yang Lamborghini yang sedang jauh movement banget melintas di arah bagian cukup open. Rotasi masih bisa tancap, nyaman Lamborghini bebas dari cegatan peluru panas seorang Bear. Gila, metode headshot dan akhirnya Lamborghini pun dipulangkan ke arah lobby. Dan Xavier harus puas di urutan ke-10 dengan hanya membawa 4 elimination dan juga 1 point placement. Berarti 5 total poin yang dibawa untuk di game kali ini bagi The Xavier. Yes, betul, dan FaZe Clan tadi yang berhasil bisa mendapatkan confirm eliminationnya karena tim The Xavier, dan juga somehow dari arah Beta Sentinel juga harus puas di posisi yang ke-9. 8 tim tersisa, Porch pun akan langsung dilakukan upaya revive oleh seorang Marty kali ini, dan nampaknya dari posisi tim Eagle Esports juga mereka dalam bahaya di arah bagian selatan. Masih butuh proses yang cukup panjang untuk mereka bisa masuk ke arah bagian play zone-nya kali ini. Yes, betul sekali. Eagle Esports mencoba keberuntungannya bergerak dengan Tayo yang mereka punya kali ini, dan Geek Fam juga sudah kehilangan satu anggota mereka bertemu dengan tim Genesis. Sama halnya seperti Eagle lah yang akhirnya terpick off satu persatu. Satu orang tersungkur dan akan sangat sulit untuk diselamatkan karena ada di bagian open field. Oke, ini dia Buah yang kemarin juga bermain cukup bagus. Bahkan mereka mendapatkan 14 WWCD di turnamen nasional di negara mereka untuk di babak liganya. Gila loh mereka ini. Betul banget, dan juga bahkan ada kokangan granat dari arah seorang Bear ke bagian depan dimantulkan ke arah bagian dalam, dan Geek Fam Malicious Knife akan jadi target di follow up dengan beberapa spray dan menggunakan UMP dari seorang Bear, tapi fight-nya dimenangkan oleh seorang Snipe dari arah Geek Fam Malaysia. Betul, ada sebuah timing niche yang begitu bagus tadi mencicil darah dari last man standing tim Buah. Kali ini berpindah ke arah lain dan sudah memperhatikan permainan dari Bodo Fight yang hanya menyisakan satu anggota mereka. Apakah bisa memberikan placement terbaik untuk Bodo Fight seperti halnya yang dilakukan oleh Mort dari RRQ di Miramar hari pertama kemarin. Eagle sudah mendapatkan sebuah shake kecil di arah tengah dari circle, tengah-tengah banget lah, seperempat circle yang kelima, dan Blue Zone juga sudah mulai bergerak. ToDK sedang membangun sebuah pergerakan untuk melakukan setup, tapi di bagian belakang ada bots yang bisa memberikan backstep ke arah pemain-pemain dari FaZe Clan. Yes, betul, dan nampaknya dari arah circle juga semakin komit untuk condong mengarah ke arah bagian water treatment kali ini, dan penumpukan terjadi di arah bagian selatan dan terhimpit sudah posisi dari arah Eagle Esports. Walaupun mereka masih bisa masuk, tapi knockdown didapatkan kembali oleh tim Genesis. Mendapatkan knockdownnya tadi ke arah tim Eagle Esports. Marty pun juga harus dipulangkan ke bagian lobby, bahkan dari Farang Juggernaut tidak sadar di bagian belakangnya ada ToNiKi yang bisa memporak-porandakan posisi juga dari arah bagian belakang. Betul, dan Requiem hanya bisa ngepron, bangun dikit kayaknya udah bakal kado, kecuali ini dia. Kecuali ada smoke, tapi angle terbuka dari sebuah sisi. Sebuah tapi fire berhasil meng-connect ke arah pemain-pemain dari tim Farang. Ini berbahaya banget untuk kata mereka saat ini karena Requiem berada di arah yang lain. 3 orang tersisa, 1 orang yang nge-split. Ya, betul, dan lihat 10 poin elimination udah dikumpulkan oleh FaZe Clan hingga detik ini, bahkan dari Demrut
Brasli bisa mendapatkan confirmnya ke arah tim Varang dan dieliminasi lagi satu persatu playernya oleh kedua tim yang berbeda. Jepit habis-habisan posisi dari arah tim Varang. Yes, ini kalau Face Clan WWCD mereka bakal mepet poin dari Infinity. Berarti benar-benar mendominasi banget untuk tim dari Thailand ini, Wi. Ya betul, dan Bots masih bisa bertahan. Last man standing dari arah tim Bonvoid. Dari Genesis pun sudah mulai mengambil keputusan inisiasi lagi untuk mereka bisa bergerak meranjak lagi lebih masuk ke arah bagian circle, karena circle juga udah mulai bouncing ke arah bagian selatan sedikit dari water treatment. Dan dari Baby Notzi akan coba memfollow up juga pergerakan rekan satu timnya menggunakan vehicle kendaraan pribadinya masing-masing. Dan Rasmi akan kembali mempercayakan kepercayaannya ke rekan dirinya saat ini, dan Bots akan ditargetkan dengan granat dari arah seorang Rasmi. Betul, dan Trasmi masih mencoba keberuntungan yang berikutnya, dan Bots pun rata dengan satu granat yang dilemparkan oleh Trasmi. Genesis memulangkan pada fight menuju ke arah lobby 4 tim tersisa. Kali ini Face Clan, Eagle Esport, Geek Fam, dan juga Genesis. Ya betul, berarti di waktu yang bersamaan ada dua tim yang pulang ke arah bagian lobby, dan kali ini dari arah Face Clan mereka masih ada 3 punggawanya yang bisa memaksimalkan placement point dan juga confirmation lagi. Dan dari arah Genesis akan coba dihadang pergerakannya oleh tim Face Clan, sementara itu dari arah Mr. Vibe akan menjaga angle-nya ke arah bagian kiri. Ini happy birthday nggak ya? Ini kayaknya bisa ngasih happy birthday ke arah tim Genesis, tapi ternyata dari arah Face Clan mereka bakal fokuskan diri mereka dulu ke arah bawah karena mereka bisa terlihat dari arah Geek Fam. Tapi ternyata Genesis secara tidak langsung mereka membantu setup dari tim Face Clan supaya nggak keganggu oleh Geek Fam. Satu persatu pemain Geek Fam sudah berhasil mereka amankan. Kali ini mereka sudah mendapatkan 7 elimination di menit ke-24. Yes betul, dan nampaknya dari arah Genesis juga bermain dengan sangat luar biasa. Mungkin karena hari pertama dari Genesis tidak bermain secara full, dan kali ini mereka bermain secara full dan bisa memaksimalkan poin-poin yang mereka miliki saat ini di Miramar. Terbukti 7 poin eliminasi dikumpulkan oleh tim Genesis saat ini, dan Vincent Vitores akan ditargetkan kepalanya oleh seorang Baby Notzi. Betul, dan Demrut kayaknya udah bakal susah buat bergerak. Dia cuma punya beberapa smoke yang dipunya doang, dan pergerakan Blue Zone tinggal 40 detik lagi kurang lebih untuk memaksa Demrut bergerak ke bagian dalam dari circle dia. Ini circle nggak berpihak kemanapun loh. Iya. Demrut bergerak itu open field, terus dari Genesis bergerak itu open field. Dari Eagle juga nggak bisa bergerak banyak, bahkan dari Face Clan juga nggak bisa bergerak leluasa untuk ke arah circle yang ke-6. Ya, ini udah tinggal permasalahan timing aja siapa yang akan santapan dari tim lain, dan ada predict nets yang dilontarkan dari arah Mr. Vibe masih belum bisa menargetkan ke arah tim Genesis Sport, dan Trasmi masih berusaha untuk menjadi bagian terdepan tapi mundur sedikit untuk bisa mengulur jangkauan dari arah tim Face Clan. Ini kayaknya bakal WWCD coklat siapa ya? Coklat Eagle Esport ya kalau Iya, nggak salah. Eagle. Eagle Esport paling enak loh. Mereka dia tinggal ngerangkak dikit aja karena dari Face Clan semua fokusnya udah mengarah ke arah Genesis. Ya betul, karena udah mulai semakin dekat dengan posisi tetap dirinya, diintip. tapi mid lane diintip terus posisinya oleh satu player dari arah Face Clan, tapi granat dari Tony K Connect melukai player dari arah Genesis. Rasmi harus knockdown posisinya saat ini. Nggak bisa dipercaya lagi. Trasmi udah nggak bisa dipercaya lagi untuk ada di bagian paling depan karena kali ini malah dia ter-take down. Bahkan 2 pemain tumbang. Mr. Five mendapatkan 1 orang lagi dari Genesis. Memaksa untuk menerobos karena mau nggak mau mereka harus nge-clear bagian kanan mereka terlebih dahulu. Mr. Five menjadi eksekutor untuk memulangkan Trasmi ke arah lobby. Yes, betul banget, dan Trasmi pulang ini menjadi pembuka jalan banget buat Face Clan bisa semakin beranjak lagi masuk, dan ada beberapa prediction tadi karena bagian depan di mana mid lane akan coba dihunting lagi posisinya oleh tim Face Clan. Ada beberapa animasi utility dilontarkan dari arah kedua tim dari Face Clan dan juga Genesis yang masih berusaha untuk bisa menyentuh dengan posisinya 3 on 3 kali ini untuk kedua tim yang berbeda. Alright, dari Face Clan sudah mulai bergerak juga untuk masuk ke bagian dalam dari zona, tapi sepertinya dari Genesis mereka sudah terlebih dahulu touchdown dan mengirimkan T17 di bagian belakang atau WT17. Kali ini granat berikutnya bakal dilemparkan ke arah Face Clan, sama-sama melemparkan utility untuk mendapatkan sebuah knockdown dan berhasil menumbangkan Mr. Five. 1 pemain dari Face Clan pun bakal segera tumbang, dan kali ini lemparan granat berikutnya memberikan splash damage ke arah Tony K. 3 smoke terpop out untuk menyelamatkan posisi dari Face Clan. Yes betul, dan ini juga dari arah Eagle juga tinggal tunggu santai aja karena dari Face Clan juga udah mulai bonyok, misalkan 2 player aktifnya Ini kali Eagle ini enak granat banget, molotov sumpah, Win. dilontarkan semuanya. Utility ini punya dari arah tim Genesis untuk bisa menghancurkan posisi dari arah Face Clan, bahkan Mr. Vibe pun langsung dipulangkan ke arah bagian lobby. Wah, ini Eagle enak banget ya. Pemain terakhir dari Eagle tinggal nunggu doang. Semua tim perang, bahkan dia kali ini masih berkamuflase menjadi ninja dengan smoke yang dipunya plus circle menuju ke arah mid lane. Ya betul, dan bahkan tadi ada 1 buah truk juga yang bisa dijadikan barrier untuk tim Eagle Esport, dan di depannya
ada dari seorang master dari Genesis Esports juga yang ngeplay Wah, dan kelihatan. mengetahui letak dari last man standing tim Eagle Esports dari seorang mid laner. Gue kira dia bakal ngedapetin BBCD tapi ternyata tidak mendapatkan BBCD. Oke, B-Survive dipulangkan kali ini Face Clan versus Genesis 3 lawan 2. Sebuah tembakan yang begitu komit dan berhasil mendapatkan satu pemain dari arah Genesis. Kondisi berimbang 2 lawan 2 antara Face Clan versus satu tumbang lagi dan hanya menyisakan last man untuk Genesis. Ini membuat Face Clan lebih percaya diri tapi ternyata kondisinya adalah 1v1 situation dan winner chicken dinner untuk tim Genesis di game yang kedua. Jangan sebel banget kembali lagi men-step up gameplay mereka. Satu perwakilan dari arah tim Myanmar untuk Genesis Esports yang mendapatkan WWCD untuk game kita yang kedua pada hari ini. Dan juga pro line point elimination harusnya dari Genesis juga cukup banyak. Mengingat terakhir itu ada 7 poin